Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat yang paling berharga adalah nikmat kesehatan. Sehat sedaya Ibu? Alhamdulillah. Sehat sedaya nggih? Ekonomine nggih sehat nggih? Kan barang-barang pun murah sedaya sakniki nggih. Berarti makanannya tambah bergizi kan nggih? Insyaallah. Mandok, sate normal Ibu. Tempe nggih. Murah sedaya sakniki alhamdulillah. Ya, bayar wancine murah ngeten nggih, blonjone sing kathah jenengan nggih. Tapi ke bayar sekolah nggih. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka majelis zikir, majelis ilmu. Ya, semoga diberkahi waktu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang beriman niku waktunya berkah. Ya, tiang ingkang beriman niku Allah berikan ketenangan di dalam hatinya. Yang akan beriman itu punya sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman, bahkan kurang beriman. Jadi kita ulangi kembali bahwa kalau kita mengaku beriman kepada Allah, harus punya sifat minimal, ada 5 sifat minimal ini. Nopo sifat yang pertama, memiliki rasa takut di dalam hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Lek disebut nama Allah itu gemeter hati ini manai. Muncul rasa takut dalam hatinya. Rasa takut ini sebagai bentuk mengagungkan Allah. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang ingin melakukan perbuatan dosa, kemudian ia teringat Allah, atau ada yang memikatnya dengan mengatakan bertakwalah Anda kepada Allah, maka dia adalah seorang mukmin. Ya, rasa takut, punya rasa takut ketika mau melakukannya. Ini yang pertama. Kemudian sifat orang beriman yang kedua adalah adanya tambahan iman ketika ayat Al-Quran dibacakan. Saat sampuni Ramadan tasik ngaji nggih ibu-ibu. Alhamdulillah. Pinten juz dinten? Kata jus apokat, jus apel, sanes, sanes niku. Maksudnya Al-Quran. Ya, 1 juz wonten. Alhamdulillah, lebih kata saya. Jadi adanya tambahan keimanan ketika ayat Al-Quran dibacakan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Karena membaca ayat Al-Quran itu surat Al-Anfal. Hal ini menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibaca, baik oleh dirinya ataupun oleh orang lain. Jadi piyambake dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya rasa iman. Rasulullah SAW pernah memerintahkan Ibnu Mas'ud
untuk membacakan Al-Quran. Lantas Ibnu Mas'ud bertanya, bagaimana aku membacakan Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan untukmu? Jadi kaget Ibnu Mas'ud, kok saya yang disuruh baca Quran padahal Al-Quran ini diturunkan ke panjenengan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, sungguh aku senang dengan mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Jadi bahkan Rasulullah pun yang Al-Quran diturunkan kepada beliau, ternyata beliau itu senang ketika mendengar bacaan Al-Quran. Senang. Dalam surah An-Nisa, ya, Ibnu Mas'ud pun membaca surat An-Nisa tatkala sampai pada ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yang artosipun, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti. Jadi dia kafir nanti bagaimana? Apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Jadi seakan-akan ini ketika ayat ini dibaca, tanggung jawab Nabi ini seakan-akan besar. Soalnya nanti dia dijadikan sebagai saksi apakah ini umatmu atau bukan. Maka Nabi mengatakan cukup, ya, cukup. Maksudnya tidak usah dibaca terus. Wis gak kuat Nabi. Ternyata Nabi bercucuran air matanya. Nabi nangis. Jadi pada potongan ayat kedua surat Al-Anfal di atas menjadi dalil bahwa rasa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Dalam kaidah Ahlussunnah, iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang iman seseorang ketika dia melakukan kemaksiatan. Jadi seperti itu. Kisah dari Ibnu Mas'ud di atas itu merupakan betapa lembutnya hati Rasulullah. Ketika Al-Quran dibaca, beliau terenyuh dan menangis. Kemudian yang ketiga adalah sifat orang beriman itu tawakal hanya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Kapan dari saya ada pasien dari daerah Balung. Beliau ini bapaknya merupakan pembuka lahan, ya, kaplingan, ya. Tapi diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, dari usaha ayam ini dan itu dan lain sebagainya, sampai pernah kerugian 6 miliar. Jenengan seberapa arto 6 miliar Bu? Ibu, nanti ningali mboten? Teng TV nggih, triliun niku TV. Nanti nyekel derek. Oh derek. Tulisannya tok nggih saged nyekel nggih. Lah nggih. Jadi sampai segitu, akhirnya bingung kados wong tiyang mboten waras. Tani bingung. Ya, kemudian dia terus bangun pada tahun 2022 ya, semasa Covid, ya. Beliau buka kaplingan, tidak punya uang, ya. Dia DP 50 juta, kaplingannya itu sisanya setelah laku 3 bulan kemudian katanya. Dan pada waktu itu dia sudah mulai pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Segala yang diusahakan dia pasrah kepada Allah. Dan alhamdulillah dalam jangka sebelum 3 bulan bisa menyelesaikan kaplingan itu tanggungannya kepada pemiliknya. Dan begitu seterusnya yang dia lakukan. Dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sisi lain ada keluarganya yang sakit, kemudian beliau setiap Jumat itu
makan gratis. Siapapun yang mau makan hari Jumat gratis. Dan alhamdulillah ada salah satu anggota keluarganya yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Ya, seperti itu. Dawu mardokum bis-shadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya. Dan kita pun kami ya, tanggal ini insya Allah makan gratis ya. Wonten yang ditarik oleh Pak Marlinya dengan wonten kan? Ya alhamdulillah. Nah, ini termasuk dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Tawakal hanya kepada Allah. Ya, kita pun mau keluar dari rumah doanya bismillah tawakkaltu 'alallah, tawakal. Ya, walaupun cuma jalan kaki ke sini tawakal kepada Allah. Walaupun cuma naik sepeda motor tawakal kepada Allah. Walaupun cuma naik kendaraan apapun kita tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Lah inilah yang harus kita biasakan. Nong saya biasa bahkan lek anak mulai pikirannya mulai double nggih. Anakku besok kaya apa, putuku besok kaya apa nggih. Ya mulai sakniki pasrah kepada Allah. Ya, putune sakit mikir, namun akhirnya melok sakit pisan. Wonten sing ngoten nggih. Nggih wonten nggih. Tapi kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aman. Kemudian selanjutnya sifat orang beriman itu adalah mendirikan salat. Alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Ini sifatnya orang beriman. Tidak ada orang yang mengaku beriman tapi enggak salat itu sanes beriman, niku bermain, bukan beriman. Jadi banyak yang menunjukkan ayat bahwa orang beriman itu tidak lali sholatnya. Allahu Akbar, sesibuk apapun dia berusaha untuk mendirikan sholat. Sepenting apapun pejabat yang datang ketika waktu sholat, tetap sholat. Karena yang lebih tinggi, maha tinggi niku sinten Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergegas menuju sholat. Kalau kita kelak, kalau di akhirat pengen cepat masuk surga napa mboten? Pengen disiin napa mboten? Pengen. Lah begitu juga ketika mendengar waktu sholat, kalau kita pengen masuk surga lebih awal, ya dirikan sholatnya juga lebih awal. Kalau mendirikan sholatnya akhir-akhir, jangan berharap bisa masuk surga lebih awal. Asar kali maghrib, akhirnya sarip. Sarip, asar maghrib, gandeng. Kalau duhur asar itu sarip. Oh, kalau duhur asar maghrib terakhir itu sarip. Kalau subuh terakhir sudul sarip. Jadi ngoten. Kalau ingin masuk surga lebih awal, ketaatan kepada Allah lebih awal. Itu sifat orang beriman. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah senang berinfak. Sifat orang beriman itu apa? Senang berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menginfakkan rizki yang kami berikan kepada mereka. Ini sifatnya orang beriman. Infak niku memang berat, sedekah itu memang berat, tapi niku adalah celengan kita di akhirat. Bahkan ketika seseorang sedih, gundah gulana, sumpek, kurang bahagia, niku dianjurkan berinfak, bersedekah kepada yang tidak mampu. Insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan. Ada seorang ibu-ibu yang kehilangan anaknya, kehilangan suaminya. Dia sebatang kara, sampai keluar rumah sumpek, tidak tahu harus kemana dia. Sumpek seakan-akan mau bunuh diri. Kemudian dia pulang dari perjalanan ke rumahnya. Ketika pulang niku ada kucing yang ikut ke dia, buntut melok tenggriane, buntut sampai ke dalam rumah ikut dia. Kemudian dia bingung harus diapakan kucingnya itu. Ternyata kucingnya itu ngeong-ngeong, lapar. Kemudian kucingnya oleh ibu ini diambilkan makanan.
Dan ketika si ibu ini ngasih makanan pada kucing, tiba-tiba dia bisa tersenyum. Sebelumnya sulit tersenyum. Kok bisa guyu aku? Kok malah seneng hatiku? Kok malah bunga? Kok malah seneng ketika sudah ngasih makan kucing? Akhirnya yang terjadi, dia berusaha membahagiakan dirinya dengan ikut dalam barisan bakti sosial kepada masyarakat. Sehingga pada waktu itu setelah pelajaran dari kucing, hidupnya sudah bisa bermanfaat bagi orang lain dengan ngasih makan, ngasih ini, ngasih itu dan lain sebagainya. Bergerak dalam bidang sosial. Nah, itulah orang-orang beriman pun juga dituntut untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan dahulu tanpa ada yang berkorban, tidak mungkin bisa perjuangan merdeka sampai saat ini. Seandainya nenek moyang kita dulu pelit, naudzubillah min dzalik, mau perang pasukan tentaranya nggak dikasih makan, nggak mungkin bisa berperang, nggak mungkin senjatanya bisa membunuh para penjajah kalau nggak ditambah amunisinya. Itu semua dari perjuangan infak fisabilillah. Loh, apakah sekarang masih dibutuhkan? Ya, sangat dibutuhkan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam tetangga kita, dalam dakwah kita pun tetap dibutuhkan perjuangan pengorbanan. Sebelum jadi korban, kita berjuang dahulu. Perkara sudah berjuang, ada musuh masuk, kemudian kita bertarung di sana, lah sudah, itu Allah yang ngatur semuanya. Jadi seperti itu. Itu dituntut orang beriman itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Napa wau sifat-sifat orang beriman? Yang pertama, ya, memiliki rasa takut dalam hatinya. Yang kedua, ya, adanya tambahan keimanan ketika Al-Quran dibacakan. Kemudian yang ketiga, hanya tawakal kepada Allah. Yang keempat, mendirikan sholat. Yang kelima, senang berinfak. Semoga kita ditambahkan keimanan oleh Allah dalam hati kita. Dan perlu diketahui bahwasanya orang beriman itu tidak pernah puas dengan kebaikan. Kalau orang yang merasa puas dengan kebaikan, perlu dipertanyakan keimanannya. Maksudnya gitu, ketika dia sudah berbuat baik, jangan merasa baik. Justru, ya Allah, saya masih kurang baik. Jika dia sudah beribadah kepada Allah, mungkin dengan perjuangan, jangan menganggap ibadah kita sudah bagus di hadapan Allah. Tetapi kita berusaha memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Jangan merasa baik di hadapan Allah, di hadapan manusia, jangan merasa baik. Terus berbuat baik agar amal ibadah kita semakin banyak, ya. Semoga kita sekarang dijadikan oleh Allah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.